Perkenalkan, nama saya Mulkalsum. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang atmosfer. Sebelum kita melangkah lebih jauh terkait materi atmosfer, terlebih dahulu kita mengetahui apa sih itu atmosfer. Nah, atmosfer adalah terdiri dari dua kata, yaitu atmos yang berarti uap air, dan spira yang berarti bola. Atmosfer adalah bulatan udara yang membungkus bola bumi. Atmosfer termasuk bagian bumi. Karena pengaruh gaya berat, maka atmosfer berputar atau berotasi bersama-sama bumi setiap hari, serta beredar mengelilingi matahari setiap tahunnya berevolusi. Atmosfer merupakan lapisan-lapisan gas yang melingkupi sebuah planet termasuk bumi, dari permukaan planet tersebut sampai di luar angkasa. Kita akan mengetahui fungsi atmosfer bagi bumi dan kehidupan. Fungsi lapisan atmosfer berfungsi mengatur proses penerimaan panas sinar matahari. Atmosfer melakukannya dengan menyerap dan memantulkan panas yang dipancarkan oleh matahari. Sekitar 34% panas matahari kembali dipantulkan ke angkasa oleh atmosfer, awan, dan juga permukaan bumi. Atmosfer memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Adapun fungsi-fungsi atmosfer adalah yang pertama, atmosfer berfungsi untuk melindungi bumi dari berbagai macam benda luar angkasa yang jatuh akibat gaya gravitasi bumi, seperti meteor dan atau komet. Yang kedua, mengatur proses penerimaan panas dari matahari yang berlebihan dengan cara menyerap serta memantulkan panas yang dipancarkan matahari. Yang ketiga, menjaga temperatur bumi dari suhu yang ekstrim. Yang keempat, dari paparan radiasi sinar ultraviolet dengan lapisan ozon. Fungsi ini sangat penting. Meningkatkan sinar ultraviolet sangat berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Yang kelima, memiliki kandungan berbagai macam gas yang diperlukan oleh manusia, seperti oksigen dan hidrogen yang diperlukan tumbuhan dan juga hewan untuk keberlangsungan hidupnya. Nah, selanjutnya pengenalan efek rumah kaca. Rumah kaca adalah suatu bangunan yang didesain sedemikian rupa sehingga menyerupai rumah yang di dindingnya alas dan atapnya terbuat dari kaca. Dengan adanya rumah kaca ini diharapkan udara panas bisa terperangkap di dalamnya agar saat musim dingin tiba, para petani bisa bercocok tanam. Pengertian efek rumah kaca ini proses di mana terjadinya ketika gas-gas pada atmosfer bumi menangkap panas dari matahari terjadi secara alami karena bumi memiliki atmosfer. Dengan adanya panas matahari yang tidak bisa keluar dari atmosfer bumi, ini suhu di permukaan bumi menjadi hangat. Efek rumah kaca ini membuat kehidupan di bumi menjadi lebih nyaman. Selanjutnya adalah pengaruh efek rumah kaca. Yang pertama, penggunaan bahan bakar batu bara secara berlebihan untuk bidang industri dan tenaga pembangkit listrik. Pembakaran batu bara secara berlebihan pada proses industri maupun pembangkit listrik akan menghasilkan gas sampingan berupa CO2. Gas ini nantinya akan dilepaskan ke udara dalam bentuk emisi. Yang kedua, penggunaan bahan bakar kendaraan motor. Pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor menghasilkan gas rumah kaca berupa karbon dioksida atau CO2 dan karbon dioksida CVS pada kulkas maupun AC. CVS merupakan senyawa kimia yang digunakan sebagai pendingin di dalam kulkas maupun AC. Penggunaan ini secara berlebihan bisa mengakibatkan menipisnya lapisan ozon. Nah, yang keempat, pembakaran hutan secara besar-besaran. Salah satu ulah manusia yang cukup memberikan peningkatan efek rumah kaca adalah pembakaran hutan secara liar dan besar-besaran. Jika hutan dibakar, akan terbentuk hasil sampingan berupa gas rumah
kaca, seperti CO2. Gas ini akan dilepas ke udara dan menjadi penahan radiasi sinar matahari. Nah, yang kelima, industri pertanian. Penggunaan pupuk non-organik untuk meningkatkan hasil pertanian ternyata membawa dampak buruk bagi lingkungan. Penggunaan pupuk tersebut bisa menghasilkan gas rumah seperti nitrous oksida yang nantinya akan dilepas ke udara. Nah, yang keenam, industri peternakan. Limbah industri peternakan seperti kentut atau kotoran sapi ternyata bisa menghasilkan gas rumah kaca seperti karbon dioksida. Karena semakin banyak limbah peternakan yang dibiarkan begitu saja, semakin besar pula gas rumah kaca yang dilepaskan ke udara. Nah, yang ketujuh, penambangan liar. Nah, penambangan liar ini termasuk efek dari rumah kaca, di mana tumbuhan bisa digunakan sebagai media untuk mengurangi efek rumah kaca karena untuk melakukan fotosintesis tumbuhan membutuhkan karbon dioksida dan uap air. Dan semakin maraknya penambangan liar, keberadaan tumbuhan semakin terancam. Artinya semakin berkurang pula media untuk mengurangi efek rumah kaca. Pada materi selanjutnya kita akan membahas mekanisme terjadinya efek rumah kaca. Proses terjadinya efek rumah kaca seperti yang telah dijelaskan, bahwa efek rumah kaca ini sebenarnya bermanfaat bagi keberlangsungan hidup makhluk di bumi. Proses terjadinya efek rumah kaca pun berlangsung secara alami dengan bantuan sinar matahari. Bagaimana prosesnya? Ya, atmosfer bumi terdiri dari 4 lapisan. Adapun urutan lapisan paling bawah atas berturut-turut adalah troposfer, mesosfer, dan termosfer. Nah, saat matahari memancarkan radiasinya berlaku keadaan berikut. 35% dari radiasi tersebut tidak sampai ke permukaan bumi. Untuk radiasi gelombang pendek seperti alfa, beta, dan gamma akan habis terserap di 3 lapisan teratas, termosfer, mesosfer, dan troposfer, dan sisanya dipantulkan kembali ke luar angkasa. Nah, 65% sisanya masuk ke lapisan troposfer dengan penjabaran sebagai berikut. 14% diserap oleh uap air, debu, dan molekul gas. Nah, 51% sampai ke permukaan bumi dengan ketentuan sebagai berikut. Persen merupakan radiasi berlangsung, 14% merupakan radiasi difus yang sudah terhambur di lapisan troposfer oleh molekul gas maupun partikel debu. Radiasi yang sampai ke bumi ini sebagian akan diserap dan sisanya dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi sinar inframerah. Sinar inframerah hasil pantulan tersebut nantinya akan diserap oleh gas rumah kaca seperti uap air CO2, CH4, dan O3. Nah, sinar inframerah ini yang terangkap di dalam gas rumah kaca inilah yang menyebabkan naiknya suhu permukaan bumi. Fenomena ini disebut sebagai efek rumah kaca. Selanjutnya adalah dampak rumah kaca. Dampaknya yang pertama, naiknya suhu permukaan bumi. Efek rumah kaca merupakan pemicu terjadinya pemanasan global. Para ahli menyatakan bahwa pemanasan global yang terjadi sekarang mengakibatkan oleh emisi rumah kaca pada masa lalu. Yang kedua, mencairnya es di kutub. Jika suhu permukaan bumi mengalami kenaikan akibat efek rumah kaca, bukan tidak mungkin bongkahan es di kutub utara dan selatan akan mencair dengan jumlah yang besar. Kerusaknya ekosistem, kenaikan suhu permukaan bumi secara signifikan maupun menyebabkan rusaknya habitat makhluk hidup. Akibatnya ekosistem akan terancam rusak. Nah, yang keempat, naiknya ketinggian permukaan air di laut. Mencairnya es di kutub berpengaruh kepada ketinggian permukaan air laut. Semakin banyak es yang mencair, semakin bertambah ketinggian permukaan air laut. Nah, yang kelima, tingkat keasaman air laut akan meningkat. Gas rumah kaca yang diemisikan ke udara sebagian akan terserap oleh air laut. Jika kadar gas tersebut semakin banyak, tentu yang terserap oleh air laut juga semakin banyak. Akibatnya, laut semakin asam.
Materi selanjutnya adalah materi yang terakhir, usaha mengurangi efek rumah kaca. Yang pertama, hemat energi listrik. Gunakan pemakaian listrik seperlunya saja. Yang kedua, beralih dari pupuk non-organik ke pupuk organik. Peningkatan hasil pertanian tidak harus selalu berbasis pada pupuk kimia atau non-organik. Jika mampu menggunakan pupuk organik dengan kadar yang optimal, hasil pertanian juga akan melimpah. Yang ketiga, menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Penggunaan bahan bakar ramah lingkungan mungkin masih jarang ditemukan, tapi dengan menggunakan bahan bakar ramah lingkungan seperti panel surya dan bahan bakar listrik, bahan bakar tersebut dikatakan ramah karena tidak menghasilkan polutan yang berbahaya bagi lingkungan. Keempat, mengelola limbah peternakan. Limbah merupakan salah satu penyumpangan gas rumah kaca. Terlebih limbah peternakan untuk mengurangi emisi karbon dioksida maupun metana. Limbah bisa diolah menjadi biogas. Menggalakkan reboisasi. Penanaman kembali hutan yang telah ditebang merupakan salah satu solusi untuk mengatasi emisi gas rumah kaca di udara. Nah, yang keenam, batasan penggunaan plastik. Plastik merupakan senyawa polimer yang sulit terdegradasi di dalam tanah. Untuk mengurangi limbah plastik di dalam tanah, salah satu cara termudah adalah dengan membakarnya. Nah, pembakaran itu akan menghasilkan gas karbon dioksida dan dengan jumlah besar. Untuk dibatasi penggunaan plastik dengan cara membawa botol air minum sendiri atau membawa tas kain saat berbelanja. Ya, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Jadi dapat saya simpulkan bahwa atmosfer merupakan bagian yang tak terpisahkan dari planet bumi. Setiap lapisan di atmosfer mengandung peranan yang sangat vital untuk keberlangsungan kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Manusia sebagai salah satu makhluk hidup yang berada di bumi seharusnya menjaga keberadaan atmosfer. Misalnya dengan mencegah kerusakan lapisan ozon. Lapisan ozon adalah salah satu komponen penting dalam lapisan atmosfer bumi. Nah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.